cuacanya sudah mulai ekstrim, cuacanya sudah mulai kurang terkendali begitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana ada penanganan banjir, pemirsa, banjir bandang yang sempat terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Dan kali ini penanganannya sudah mulai mengerahkan ada puluhan personil tim SAR gabungan. Nah, kemarin saja tim bertugas untuk mendata korban-korban di Desa Curug Luhur dan juga di Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten. Nah, tim yang bertugas juga difokuskan pada evakuasi korban, yaitu anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Betul. Penanganan banjir bandang yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengerahkan puluhan personel tim SAR gabungan. Kemarin tim yang bertugas mendata korban di Desa Curug Luhur dan Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten. Tim yang bertugas juga difokuskan pada evakuasi korban, anak lansia, dan ibu hamil. Dampak banjir bandang di dua desa tersebut tercatat 255 rumah terendam, 8 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 hanyut terbawa arus air. Warga terdampak banjir bandang secara gotong royong membersihkan harta benda mereka yang sempat terendam banjir. Banjir bandang dengan arus yang sangat deras menerjang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu 4 Desember kemarin. Banjir menerjang permukiman dan menghanyutkan kendaraan milik warga. Kondisi pasca bencana alam longsor yang menerjang Cianjur, Jawa Barat sempat menutupi ruas jalan utama menuju Cianjur Selatan. Kondisi kini sudah bisa dilalui kendaraan dengan buka tutup jalan. Pihak PUPR Provinsi Jawa Barat menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Sementara itu bencana banjir yang menerjang sejumlah desa di 2 kecamatan Agrabinta dan Kecamatan Leles kini sudah mulai surut dan warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi mengenai cuaca ekstrim sudah kami hadirkan kepada Anda. Memang ada beberapa wilayah yang saat ini dilanda cuaca ekstrim di Jawa Barat, ada di Cianjur dan juga di Sukabumi. Kita juga nanti akan memantau bagaimana dengan kondisi terkini di sana. Tapi kami terlebih dahulu mengajak Anda bergabung bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi, Sera dan Alfat. Ya. Pak Guswanto, bisa dijelaskan untuk wilayah Jawa Barat terlebih dahulu, ini cuaca ekstrimnya seperti apa Pak Guswanto? Karena kita tahu banyak pergerakan tanah, kemudian juga longsor, banjir. Baik, untuk kondisi cuaca khususnya di Jawa Barat ya, dan pada umumnya adalah di Jawa pesisir selatan. Jadi saat ini memang Jawa bagian pesisir selatan dan Jawa Barat lah juga di selatan itu sudah memasuki puncak musim hujan. Ini yang pertama. Yang kedua, itu kami juga mendeteksi adanya fenomena yaitu bibit siklon tropis 91S yang dia berposisinya adalah di sebelah barat daya daripada Banten ataupun Jawa Barat. Nah, kemudian kami juga melihat adanya fenomena Madden-Julian Oscillation. Jadi berdasarkan 3 fenomena tersebut yang saya sampaikan, maka terjadi peningkatan hujan di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Artinya kita melihat ada Sukabumi, ada Cianjur, dan sekitarnya. Kemudian juga di situ di Banten sebelah selatan juga akan terimbas. Kemudian kalau kita melihat juga, dan ini masih berlangsung ya, jadi sedangkan fenomena Madden-Julian Oscillation itu sendiri sudah mulai bergerak ke arah timur. Namun untuk sirkulasi siklon atau bibit siklon tropis 91S itu masih. Dan dampak yang kedua di samping peningkatan curah hujan, dia akan membangkitkan gelombang tinggi di Samudra Hindia bagian selatan. Itu Sera yang bisa kita lihat. Ya. Pak Guswanto, saya sih penasaran dengan gambar peta di belakang Bapak nih Pak. Apakah ini memang berkaitan dengan cuaca ekstrim yang saat ini kita sedang alami atau seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak.
Baik, jadi yang di belakang saya itu adalah peta mungkin beberapa hari yang lalu ya, tidak sama dengan yang sekarang. Nah, Oke. kalau gambar yang sekarang saat ini kami melihat berdasarkan pantauan citra radar ya, itu di wilayah selatan saat ini sedang tidak berpotensi muncul hujan. Namun di sebelah utara kita lihat saat ini sedang mengalami hujan. Itu ada beberapa wilayah yaitu di sebelah barat Bengkulu, kemudian Banten, kemudian di sebelah utara Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti biasanya kalau kami berdasarkan pengalaman beberapa hari yang lalu, yang terjadi di Jawa Barat biasanya adalah siang menjelang sore hari untuk terjadinya hujan itu, karena pada pagi hari itu pembentukan uap airnya, pembentukan awan hujannya. Dan yang paling kita identifikasi adalah tambahan adanya bibit siklon tropis 91S. Ini yang penting. Kira-kira itu, Alfat. Ya. Iya, lalu bagaimana dengan wilayah-wilayah yang memang saat ini juga patut diwaspadai dengan cuaca ekstrim, Pak Guswanto? Baik, saat ini saya melihat ada sekitar 10 provinsi yang sedang aktif di dalam peringatan dini no casting BMKG. Ada di Bangka Belitung, ada di Jawa Timur, ada di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, kemudian kita lihat ada Sulawesi Utara juga, Maluku dan Papua. Jadi 10 provinsi ini saat ini sedang kita berikan peringatan dini no casting. Artinya peringatan dini no casting adalah peringatan dini di mana 6 sampai 5 jam ke depan itu sebelum kejadian. Jadi di sana sudah terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, dan sangat lebat. Itu sudah terjadi di sana, saat ini sedang berlangsung. Itu kira-kira Sarah. Ya, dengan sistem peringatan dini 5-6 jam ke depan begitu Pak, apakah ini menurut Bapak cukup untuk petugas BPBD setempat atau petugas dari kabupaten atau di kota setempat ini bisa untuk mengantisipasi Pak adanya bencana-bencana hidrometeorologi? Baik Alfa, jadi untuk peringatan dini BMKG sebenarnya ini adalah peringatan dini paling pendek waktunya ya, yang 3-4 jam tadi. Tapi kami memiliki peringatan dini sepekan ke depan, kemudian 3 hari, kemudian harian, baru peringatan dini yang no casting atau 5-6 jam. Nah, biasanya kami memberikan sepekan ke depan, misalkan seperti tinggi gelombang, kemudian 3 hari kalau apabila ada bibit siklon tropis ataupun low pressure area, kemudian harian itu biasanya nanti kami berikan di dalam peringatan dini angin kencang. Nah, ini kami memberikan bertingkat, harapannya bisa memberikan peringatan ini yang cukup. Ya, nah kami kan biasanya peringatan dini harus diikuti oleh aksi dini. Aksi dini itu baik oleh masyarakat, oleh stakeholder dan seterusnya. Yeah. Harapannya dengan secara bertingkat itu semakin aware, kita ulangi dan ulangi lagi seperti itu. Dan yang terpendek adalah yang tadi no casting. Baik. Kira-kira itu. Pak Guswanto, nanti kita juga akan melihat ya bagaimana dengan kondisi terkini di Sukabumi dan juga di Cianjur. Dan juga kita masih nanti akan mengupdate lagi informasi dari Pak Guswanto. Usai jeda kami segera kembali. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.